Katanya tentara Indonesia udah masuk Gaza. Serius nih? Yuk, gua kasih fakta sebenarnya. Saya Abu Ziyad, dan saya bakal terus update kondisi Gaza. Follow aku biar kamu nggak ketinggalan info yang benar. Sampai sekarang belum ada satupun tentara dari negara manapun yang masuk Gaza, termasuk TNI, tentara Indonesia. Memang rencananya bakal ada pasukan perdamaian atau disebut dengan bahasa Arab Quwat Hifzus Salam. Tapi belum ada yang berani masuk karena mereka takut sama Israel. Mereka takut kerja sama dengan Israel juga. Jadi berita kalau tentara Indonesia udah masuk Gaza itu nggak benar. Guys, jangan gampang percaya. Jangan gampang percaya. Assalamualaikum. 2006 pakai baju Israel, nggak tahu maunya apa, mau dinasihatnya juga udah tua ya. Kira-kira diapain guys? Komen di bawah coba. Ini mau tanya aja, kok pakai baju Israel kayak gitu? Kenapa emang? Nggak, mau tanya aja. Ya kenapa Apa? kalau Anda? Quran 75 ayat itu tentang Bani Israel. Gitu. Palestina nggak disebut. Hati-hati. Kalau ada ayat Quran tentang Palestina ibu beli 5 juta. Jadi itu tanah mereka. Oh Yahudi itu pintar. Dia itu bangsa pilihan dari bangsa-bangsa seluruh dunia. Kata Quran. Begitu kita buka Quran, coba deh. Baca Al-Qur'an sedikit aja udah masuk. Yahudi semua cerita itu udah. Begitu Musa, Isa. Ini yang sok nih, si bontot ini, Islam ini, nggak ngerti baca Quran, dia nggak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Umi berada di Masjid Al-Mu'awana. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30. Menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus-menerus. Untuk Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina. Tentang Palestina nggak ada. Udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian, tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani'aka huwal abtar. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Saya kira, Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras. Organisasi teroris. Kalau boleh dikatakan dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti.
Nah, oleh karena itu, Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta-minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Oh, terus ada perwakilan di PBB, gitu. Jadi karena itu, tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, Ustadz dan bahkan Menteri Agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh. Bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah. Tanah itu, tanah Yerusalem itu sampai keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya, nanti di lain kesempatan Umi akan bicara. Penyebab kebencian itu apa? Sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran. Innallah bin nasi laraufur rahim. Aku, Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu. 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, dunia Allah menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 47 disebutkan bahwa Allah telah menetapkan bangsa Israel menjadi bangsa yang lebih unggul dari segala umat. Nah, kalian percaya nggak dengan ayat tersebut? Kalau percaya dengan ayat tersebut, mungkinkah ada bangsa lain yang lebih unggul dari Israel? Mungkinkah ada bangsa lain yang bisa memusnahkan Israel? Sementara pada surat Al-Baqarah ayat 47 disebut bahwa Tuhan telah menetapkan bangsa Israel sebagai bangsa yang lebih unggul dari bangsa manapun. Serah Anda percaya sama ayat atau tidak. Nah, jadi itu sudah Allah sendiri yang mengatakan. Al-Baqarah ayat 47. Coba aja lihat bahwa bangsa Israel telah dijagakan oleh Allah sebagai bangsa yang lebih unggul dari segala umat. Jadi unggul dia, lebih unggul dari siapapun. Menurut Al-Baqarah ayat 47. Lebih unggul dari siapapun. Menurut Al-Baqarah ayat 47. Karena narasi Israel jajah Palestina itu opini, Sam, bukan fakta, Sam. Oh, Itu opini, gimana bukan fakta. Gimana? Faktanya, gue jelasin sekarang nih ya, ini penting sekali. Faktanya, negara Israel itu didirikan bukan di atas tanah Palestina. Apa? Dulu itu tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina. Yang ada waktu itu di sana adalah negara Ottoman Turki. Ottoman Turki. Nah, itu Ottoman Turki kalah perang sama Inggris di Perang Dunia ke-1. Lalu sebagian wilayahnya itu diserahkan sama Inggris sebagai pampasan perang. Jadi yang kalah nyerahin ke yang menang gitu kan. Ini wilayah yang diambil dari Ottoman Turki jadi milik Inggris ini. Disitulah Inggris mendirikan Israel yang bertahan sampai sekarang. Didirikanlah negara Israel di atas tanah Ottoman Turki ini. Oke. Lalu itu disahkan oleh PBB. Pertanyaan gue, menjajah Palestinanya di mana? Lo tau nggak? Yang menggagalkan Palestina merdeka itu, yang selama ini diopinikan itu Israel, itu faktanya bukan. Yang menggagalkan kemerdekaan Palestina, berdirinya negara Palestina, itu adalah negara-negara Arab.
Yes. Jadi PBB tahun 1947 itu menerbitkan yang namanya resolusi partisi untuk membagi tanah Ottoman Turki menjadi dua, negara Israel Yahudi dan negara Arab Palestina. Akhirnya Israel berdiri, waktu itu kan Israel langsung terima. Tapi Palestina ketika mereka mau mendirikan negara itu, mau accept dia PBB punya resolusi, negara-negara Arab bilang, no, I will not let you, gue gak akan kasih. Dan diserbu sama Arab. Gaza yang sekarang itu, diributin itu, katanya dijajah sama Israel, itu dikuasai sama Mesir. Terus tepi barat yang sekarang jadi ibu kota Palestina itu dikuasai sama Yordania. Okay. Dan sampai akhirnya perang lah si Mesir sama Yordania ini sama Israel. Kalah. Karena kalah perang mereka harus serahkan lah nih Gaza yang tadinya punya mereka. Mesir serahin Gaza ke Israel dan Yordania serahin tepi barat ke Israel. Lo tau nggak apa yang dilakukan Israel setelah Israel mendapat Gaza dan tepi barat dari Mesir dan Yordania? Gimana tuh? Yang dilakukan sama Israel langsung menawarkan kepada bangsa Palestina. Mau nggak bikin negara? Tahun 1993 Israel bersama Amerika, waktu itu Presiden Bill Clinton kalau nggak salah, itu menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina di Gaza dan tepi barat, Sam. Itu apa yang terjadi? Ditolak, Sam. Sama orang Palestina. Fakta penting lagi, setelah Amerika dan Israel menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina yang ditolak tahun 1993, tahun 2007, Sam, ya, waktu itu Presiden Amerikanya George Bush. Amerika dan Israel kembali menawarkan kedua kalinya nih yang namanya two state solution. Lo pernah dengar? Ya kalau lo familiar sama konflik Israel Palestina itu terkenal sama yang istilahnya two state solution atau solusi dua negara. Two state solution. Jadi supaya damai nih orang-orang nih, aduh lo nih ribut mulu gitu kan, lo mulu. Udah damailah. Lo bikin negara, urus negara lo masing-masing kan gitu. Presiden Palestina itu sudah menyetujui, oke. Terima kasih Amerika, gue terima nih, gue accept ya solusi dua negaranya ya. Oke, kita ini ya, kita move on ya. Damai. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak sama Hamas. Dan lo tau nggak? Sejak 2007, sejak Amerika menawarkan solusi dua negara itu apa yang dilakukan Hamas? Setiap tahun, mungkin setahun bisa sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali. Itu selalu setiap tahun ratusan roket ke Israel dalam rangka menolak solusi dua negara itu. Sampai segitunya. Pokoknya gue nggak mau damai, gue maunya perang. Kalau kita melek fakta sejarah, siapa sebenarnya biang kerok yang selalu menggagalkan pendirian negara Palestina? Bukan Israel, namanya Hamas. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, usai Bapak Prabowo pernah mengatakan di sidang PBB, bagaimana beliau akan mengirimkan yaitu tentara untuk khusus melakukan perdamaian. Nah, teman-teman, banyak ya di media sosial, bahkan banyak saudara publik mengatakan bahwa tentara itu telah ada di Gaza. Tetapi ternyata seorang lelaki yang baru saja kita tonton tadi, kita tidak tahu apakah orang ini adalah orang warga Gaza itu sendiri atau bagaimana ya, coba teman-teman cari beritanya. Tapi beliau mengatakan bahwa beliau langsung di tempatnya melihat bahwa di sana tidak ada tentara-tentara tersebut. Dan beliau mengungkapkan bahwa tidak ada tentara dari negara manapun yang datang. Beliau mengatakan karena mereka takut. Yang kedua, karena mereka juga takut mau bekerja sama dengan Israel. Nah, teman-teman, yang mau saya sampaikan di sini begini. Dalam hal ini, ya kita tidak dukung-mendukung. Ya tentunya sebagai warga negara yang baik, kita mendukung bangsa kita Indonesia. Tapi di atas itu semua, kita mendukung yang namanya kebenaran. Kalau memang itu belum ada di sana, maka jangan katakan itu sudah ada. Ini namanya pembohongan publik. Ya, jangan karena kebencian ya yang ada di dalam diri kita, khususnya terhadap bangsa Israel, itu membuat kita menghalalkan segala cara dengan cara berbohong, dengan cara memberitakan berita-berita yang tidak benar. Jangan ya, karena saya rasa itu tidaklah bermanfaat. Itu justru akan menghebohkan publik, bahkan itu juga justru membuat perpecahan terjadi khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, itu yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Ya, nah teman-teman begini, ya, jujur kalau kita belajar sejarah, belajar Alkitab, bahwa Israel, ya, mereka itu selalu mengalami kemenangan. Ya, yang pertama karena memang ya Tuhan sudah berfirman bahwa bangsa ini adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Ya, dan bahkan saudara,
kalau kita lihat hingga pada hari ini, perlengkapan senjata dari Israel itu semakin canggih dan tak terkalahkan. Banyak negara-negara besar yang ingin menghapus Israel, tapi tidak bisa sampai saat ini. Walaupun Israel kecil, tapi mereka itu sangat canggih teknologi yang mereka miliki. Ya. Nah, teman-teman, jadi dalam hal ini, marilah kita menjadi orang-orang yang bersifat adil. Marilah kita juga menjadi orang-orang yang mau memberitakan kebenaran. Ya, karena kalau kepalsuan yang kita beritakan itu tidak bermanfaat, itu justru akan memecah belah bangsa, dan bahkan di hadapan Tuhan itu tidak berkenan. Ya, karena itu teman-teman, dimanapun kita berada saat ini, saya mengajak kita buanglah kebencian, buanglah kebohongan, buanglah sifat yang tidak adil. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya video ini boleh bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.